early potensial dari RRQ Sena makin tipis lagi sih menurutku. XP-nya udah susah, mid lane-nya juga udah dibikin susah lagi. Itu akan jadi PR sih harusnya ya. Dari RRQ gimana caranya mereka mengantisipasi terutama untuk di setup turtle-nya nih. Karena turtle dance akan segera kita saksikan. Menit keempat merupakan menit yang tepat untuk Onyx Prodigy juga melakukan setup-nya. Karena lagi-lagi dengan banyaknya crowd control yang dibawakan oleh Onyx, mereka akan semakin mudah lagi nih untuk mengganggu pergerakan dari Ians. Terlihat unggul satu level, Idok dipaksa untuk mundur, Astal Iko lagi-lagi all in karena Idok. Flicker, Primal Wrap diaktifkan, Ians memberikan backup-an di bagian belakang. Dan ya, tarik ulur dulu, udah informasi diterima. Tapi ada diversion yang dibuka ke arah naga dari Dairen. Dan kali ini Ians dipanis, Turtle kembali ditangkap oleh Onyx Prodigy. Bahkan RRQ Sena nggak dibiarkan pulang. Rinsya mencoba dihilangkan, 3 member down. Onyx Prodigy nggak puas karena Toy yang terlihat pun akan ditangkap dengan menyisakan Dairen seorang diri. RRQ Sena dibuat banyak mengalami kerugian. Iya, begitu pun juga dengan Onyx Prodigy, triple kill di tangan dari Dairen tadi yang ngebuat ini cukup mengerikan ya. Karena tadi di arah early game kita ngeliat bagaimana Dairen, dicoba, dicoba. Savero mencoba 1v1. Dairen, what can you do? Dihindari Dragon Tail-nya dan ter-shutdown. Savero, wow, 1v1 yang sangat luar biasa. Power mekanik loh Dit yang dibawa tadi untuk di arah bottom lane. Open fire terlebih dahulu untuk bisa mengurangi dari segi physical defense-nya. Langsung diberikan basic attack seperti biasa. Dan kebetulan Savero untuk di game kali ini menggunakan Weakness Finder lagi dan lagi. Weakness Finder membuat sebuah pertunjukan. Tapi jujur ya, Savero nih mikronya bagus banget ya. Dari game pertama tadi loh kita lihat ya. Meskipun di game kedua sempat agak sedikit tertinggal. Tapi anyway, terlihat lagi. Ada Baxia Shield United mencoba untuk menangkap Rins yang berhasil menghindar. Rotation kembali dikeluarkan oleh Rinsya, tapi belum ada member dari Onyx yang berhasil dihilangkan. Tapi aku mau mention satu hal gitu. Apa tuh? Pergerakan dari Onyx dari tadi tuh bener-bener pinter banget dari segi setup team fight-nya. Kalau misalkan kalian ingat di turtle yang kedua tadi, Ians itu dipaksa, di bait untuk tetap nahan turtle-nya di saat temen-temennya lagi pada balik. Di saat dia masuk ke dalam lingkaran turtle-nya, tiba-tiba diloncatin oleh Boy dan juga ditutup jalan pulangnya oleh Owen. Yang ngebuat dia secara nggak langsung dilingkarin oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Ya efek sampingnya di arah belakang nggak kelihatan tadi emang ada power dari Yuzong. Makanya Yuzongnya triple kill gitu loh. Iya. Tapi intinya ngelihat dari Ians yang di titik seperti ini ngebuat ya udah akhirnya ada goal gap dan juga level gap kan satu angka. Tapi jujur tadi pas ngebuka diversion ya, itu tiba-tiba naga muncul. Aku agak kaget sih. Aku juga tiba-tiba keluar naga ya. Weh. Tapi sama gimana caranya Idok kembali tertangkap. Untuk ketiga kalinya dieksekusi oleh Onyx Prodigy. Dan Onyx mereka masih berkumpul secara bersamaan di area mid lane. Ya ini Idok benar-benar ditutup banget sih pergerakannya. 3 poin death telah diamankan yang ngebuat akhirnya Rinsya itu nggak punya space yang cukup luas untuk bisa melakukan free hit ke arah depan sana. Bahkan kita tadi duduk di game kali ini 7 menit pertama. Jarang nggak sih kita ngeliat pasifnya nyala? Hampir nggak pernah kita lihat ya malah ya. Iya, dari Rinsya ya. Iya, tapi terlihat memang Wyvers ini udah bisa megangin ke arah Ians. Nggak dikasih space untuk bisa bebas farming di jungle purple buff-nya. Sementara itu, mid lane ini akan banyak member dari RRQ yang bersiap. Di bagian belakang terlihat sudah ada Owen. Keberadaannya diketahui oleh Idok, tapi sepertinya bukan hal yang bijak sih untuk nge-punish Owen ya. Terlalu tanky dan punya immune dari crowd control. Iya, justru malah capek gak sih ngejar ke arah dari Owennya juga. Dan aku juga suka banget ngeliat gameplaynya dari Owen. Kalau kita ngeliat ke arah Idok yang nunggu momentum ya, dengan adanya onward dan juga shatternya ke trigger, Owen tuh jemput bola terus dari tadi. Iya. Mau masuk ke dalam turret, mau dia tumbang duluan, gak masalah. Yang penting apa? Teman-teman dari Onyx Prodigy punya momentum yang lebih lama untuk melakukan input damage terhadap RRQ Sena, Dit. Tapi tetap aja sih, ini bakal cukup susah. Karena dipegangin terus-menerus ya. Sama para frontliner dari Onyx Prodigy. Boy sama Owen selalu ada di tempat-tempat yang bisa ngebuat para frontliner dari RRQ gak bisa bebas gitu. Bingung kan mereka Iya, bingung jadinya. Gimana caranya ngebuat nge-reach ke Yura, bahkan Yuranya untouchable sejauh 8 menit game yang berjalan. Tapi ya jangan lupa teman-teman semuanya, untuk kalian yang ngerasa pantas masuk MDL bisa langsung segera daftarkan diri kalian dan tim kalian ke MICC season yang kedua. Karena pendaftarannya sudah mulai dibuka dari tanggal 1 Mei hingga 27 Mei. Dapatkan banyak banget prize pool dan juga total diamonds yang bisa kalian bawa pulang. Dan juga nantinya bisa menonton final M6 di Malaysia. Betul banget, jadi tunggu apa lagi? Karena untuk di season ini kan kita lihat MICC-nya pemenangnya ada Salvador Ozon Ya. dan juga Warmilgia. Betul. Dan kembali ke dalam game, Onyx Prodigy masih memegang kendali 5.000 gap gold. Mereka kantongi di menit yang ke-9. Ya. Tapi Rins memberikan Menyala. surprise-nya.
rotation demi rotation dikeluarkan dan ya setidaknya buying time sih untuk mengikis HP dari Onyx Prodigy. Tapi jadi informasi bagi teman-teman dari Onyx Prodigy bahwa diversion udah nggak ready, Dit. Iya. Yang ngebuat mereka makanya udah langsung rotate ke arah dari Lordnya dan mencoba untuk ngambil Lordnya secara cepat. Dan untungnya di bagian mereka ini udah ada Savero yang dengan basic attack lumayan tinggi. Dan kalau aku boleh tebak-tebak, punya Spider gini kayaknya di pairingnya sama item attack speed juga sih. Iya sih, harusnya ya dari segi item Savero ya. Dan Lord pertama didapatkan tanpa adanya kontestasi. Memang Ian kehilangan setengah HP-nya, tapi dia berhasil untuk menghindar dan gak ditangkap oleh Onyx Prodigy. Ini kayaknya Onyx bakal main aman sih, karena mereka punya Lord, mid lane setidaknya bakal mereka menjadi fokus utama. Ya dan untuk sekarang pun Onyx Prodigy ya, aku melihat Y-Force di 208. Dari tadi snowball tanpa ada tumbang sama sekali dan assist yang benar banyak banget. Bahkan bisa dibilang hampir 80% kill participation dari Y-Force sendiri yang ngebuat akhirnya gak cuma Owen aja yang bisa di depan. Tapi Y-Force pun juga bisa neket ke depan sana bersamaan dengan Om 2 gitu loh. Barengan ya jadi ya. Barengan. Dan terlihat Lordnya masih cukup jauh berada di bawah. Harusnya ini hierarki agak sedikit sulit ya. Dari segi high ground defense yang mereka miliki mungkin akan mengandalkan Luoi untuk memberikan burst damage-nya. Tapi balik lagi, jangan sampai ada yang terpick off. Contohnya kayak sekarang Ido kehilangan cukup banyak HP, belum sempat flicker tapi Primo Watt diaktifkan. Membiarkan keadaan Precious Front, Boy-nya hilang. Akhirnya ada secercah harapan terlihat dari defense manuver RRQ Sena. Tekanan yang cukup keras datang dari Onyx Prodigy yang ngebuat akhirnya Boy pun harus tumbang. Tapi lihat di arah top lane sana, minion wave cukup banyak untuk masuknya. Untungnya dari segi passive turret ini masih available dan hitungannya Onyx Prodigy udah kehilangan ataupun kerugian sedikit dengan hilangnya Boy. Namun ini masih bisa di-keep momentumnya oleh Onyx Prodigy. Kecuali ya, kalau sampai ada satu momen lagi team fight yang cukup gede, apalagi dengan diversion nih. Nah, kan? Yap, langsung aja memberikan ambushnya ke arah Wyvers. Tapi masih bisa menghindar ya. Dan nggak connect tadi onward yang diaktifkan juga. Malah membuat adanya buying time lagi untuk Onyx Prodigy. Ya, memainkan laning mereka. Nunggu Loi nyalain ke arah pasifnya nggak sih, Dit? Iya. Karena tadi kan pasifnya nggak nyala kan. Bahkan begitu pun juga terjadi di arah bottom yang tadi menuju ke arah Roger. Gak sedot-sedot tadi teman-teman dari Onyx Prodigy ya. Iya. Dan dari segi item ternyata bukan item attack speed nih. Di tangan dari Severo, masih Thunderbolt, Endless Battle dan juga Demon Hunter Sword. Oh, tapi ada Demon Hunter Sword ya. Jadi hitungannya ya tetap pokok damage itu lebih ke arah dari Legend Pounce. Tapi seenggaknya ada beberapa item damage yang bisa digunakan untuk ngelawan frontrunner dari Arkesena. Ya balik lagi, depannya ini Yuzong. Ditambah lagi dengan adanya Edith dan juga Fredrin. Jadi seenggaknya ini adalah asuransi lah. Iya. Dengan basic attack mungkin akan men-trigger ke arah Weakness Fendernya. Yap, dan Arkesena sudah mulai gak dikasih kebebasan. Onyx, mereka semakin menguasai jungle area dari RRQ. Dan mau gak mau nih, ini harus ada momentum yang diciptakan dari Rinsya. Karena lagi-lagi Luoi akhirnya bisa terlepas dan Luoi yang ditangkap, didapatkan. Woi, di sisi lain, Ido kembali menjadi target utama dan kali ini gak bisa selamat. Furious Dove sempat dibuka menuju ke arah bagian belakang menghindar sepertinya dari pertempuran. Karena 15 detik lagi menuju Lord yang kedua. Itu amazing loh tadi loh, Wildcard terlalu 4 orang kena. Iya. 4-4 kena, cuman ya saat itu saya susah momentumnya ya Bang. Dengan adanya Onyx Prodigy yang tadi juga agak kurang siap sebenarnya ya. Untuk bisa engage ke arah dari momentum tersebut. Tapi ini dia Lord yang ada di menit ke-12 dari Onyx Prodigy. Ngelihat dari segi defensive side-nya Arkesena, ini sebenarnya masih bisa banget. Tapi menurutku, kalaupun memang Rinsya nggak bisa dapetin momentum, Dairon gak sih Dit yang turun tangan Dit? Dairon, masalahnya juga Dairon terlihat cukup sulit ya untuk nahan damage dari Savero dari tadi nih. Savero udah mulai sakit banget sih Joji. Dia belum terpick off juga, harusnya item yang dia miliki untuk di menit ke-13 ini jadi item terakhir dengan Malphite Roar yang diamankan. Masalahnya kalau Idok ngejaga di depan aja, nggak usah untuk dari segi gold ya. Kita ngeliat dari segi ROM XP aja. Iya. Ini 1-11 banding 12. Beda satu level gitu loh. Yang ngebuat dia, kalaupun emang mau jaga badan di depan, nggak bisa lama-lama juga nggak sih Dit? Iya. Loh, kalau ngeliat ke arah dari Dairon ya mungkin harapannya adalah regen powernya. Sempat untuk dapetin pasifnya terlebih dahulu ya. Iya. Dari Dragon Tail dan juga Regen Powernya. Habis nggak mungkin Ians juga dong suruh ke depan dong. Gak bisa sih kayaknya. Susah, kalau di sini udah di titik susah sebenarnya untuk Arkesena. Iya, dan Arkesena mereka akan coba mempertahankan di dalam area high ground. Lordnya masih ditahan dan ya akan mencoba menyamakan semua wave minion yang menuju ke dalam base turret. Dari segi high ground lagi-lagi kita bahas Luoi dari Rinsya yang memiliki peran penting untuk bisa mengantisipasi pressure dari Onyx Prodigy. Dan sepertinya Astraliko-nya gagal, itu adalah informasi yang dibutuhkan Araki untuk setidaknya bertahan dari Lord engage kedua ini. Ya, tapi tadi sempat di-freeze juga oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, jadi second wave di arah bottom lane ini cukup ramai ya. Oh ya, Mencoba menahan semua damage yang masuk, tapi Yans
Terlihat 4000 HP sudah mulai terkikis ya. Damage dari Xavero sakit banget. Lordnya charge in ke arah base turret top lane. Berhasil mendapatkan satu base turretnya. Tapi di sisi belakang sana, lihat momentum yang coba dicari. Di bagian depan Dairon memukul mundur Owen. Selagi member lain dari Onyx Prodigy menyamakan wave di mid dan juga bottom lane. Apakah Curse Radit akan terjadi untuk di game kali ini? Karena tadi Radit sedang mengatakan first pick yang menang. Lagi-lagi ya berarti. Lagi dan lagi. Dan kali ini terlihat masih belum mau mundur, dipaksakan. Untuk kesekian kalinya, Ian selalu maju sepertinya. Berhasil kiting, tapi belum ada member dari Onyx. What? What happened? Astral Spears. What happened? Curtain Call. Kejut ya. Curtain Call dari nempel. Yang ngebuat akhirnya visibilitasnya lumayan gede. Ada slow juga 30% di tangan dari Ians. Dan itu menjadi target practice untuk dilakukan oleh Onyx Prodigy. Khususnya di tangan dari Yura dengan Novarianya. Itu damage-nya gede banget. Ya masih ada 3000 HP lebih tadi. 2,5 bar. 2,5 bar lebih berhasil dieksekusi. Dan dispersion yang gagal. Kehilangan Ians membuat Araki Sena dalam tekanan yang lebih besar lagi karena mid lane base turret juga dihancurkan. Dan kali ini bottom lane base turret sepertinya akan menjadi tujuan utama dari Onyx Prodigy. Ingat, lagi-lagi Astral Spears. Rinsya nggak dibuat bisa bermain bebas karena terus-menerus ditembak dari jauh. Ya makanya tadi aku sudah bilang untuk di area draft picknya. Kalau pengen main tabrak pakai Faramis. Kalau pengen main damage mainnya ke arah Novaria. Dan ini damage yang aku maksud gitu loh. Gak usah, pergerakan di tengah. Itu ada surprise yang diberikan dengan 3 member yang ada di bagian mid lane. Anarki Sena gak bisa melarikan diri untuk Rinsya ya. Mencoba mendapatkan pertukaran. Dan Owen still survive. Boy, menahan semua damage-nya. Tortoise Poison memang diaktifkan, tapi lagi-lagi ini belum ada keuntungan di tangan RRQ. Mereka benar-benar terjebak di dalam genggaman Sang Raja Langit. Iya, dan ini ngebuat teman-teman dari RRQ Sena kehilangan satu player, Rinsya. Mereka nggak punya power untuk teleportasi menggunakan diversion. Yang akhirnya ngebuka lagi chance untuk Onyx Prodigy langsung menuju ke arah Lordnya. Dan ini udah di titik di mana Onyx Prodigy satu kali lagi dapat Lord. Agak susah nggak sih untuk defense ini untuk dari arah ke sana, apalagi dengan posisinya high ground power mereka ini nggak gede-gede banget. Oke, ada Luoyi, tapi menurutku Luoyi bukanlah salah satu mid laner dengan kapabilitas clear wave yang terbaik untuk meta saat ini. Betul. Gak secepat itu juga kan untuk clear dengan skill shotnya. Mungkin beda sama dia sama juga Vexana ya. Betul. Dan akan seperti apa nih? Karena RRQ kembali kehilangan objektifnya. Dan ini benar-benar perfect objektif dari Onyx. 3 turtle, 3 lord, dan semuanya mereka amankan dengan tanpa ada gangguan yang begitu berat dari RRQ Sena. Dan kali ini lordnya bergerak ke arah mid lane. Bahkan cuma satu turret yang diamankan oleh RRQ Sena, Dit. Di arah bottom aja. Dan ini dia mid lane, Lordnya berjalan di arah bawah kayaknya bakal dilepas oleh RRQ Sena karena dari segi HP juga sudah mulai sedikit ya. Yap, dan defense. Sepertinya nggak bisa menyelamatkan satu base turret terakhir juga. Tapi ada Black Dragon Form yang dibuka menuju ke lini belakang. Idok somehow terpanis. Memang ada Dairon yang mengejar ke Raul, tapi masih bisa menghindar Yura, bahkan double kill di tangan Yura. Dan kali ini terlihat sudah pressure squad dari Ian. Belum cukup menghilangkan hanya immortality saja dan triple kill, bahkan hampir maniac. Dan menyisakan Rinsya seorang diri dan terwipe out sudah. RRQ dihancurkan di game yang kedua. Dihancurkan melebur dengan adanya power yang sangat dominan datang dari Onyx Prodigy. Dari segi game memang tidak durasi cepat. Namun dari segi objektif dan juga gameplay RRQ minim sekali pertukaran untungnya.